Sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu. Sahabat merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Dan untuk memperoleh sahabat yang merangkulmu, maka terlebih dahulu layakkan diri kita menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 22 Maret 2023, tertulis di Ayub 33 ayat 26. Demikian dikatakan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo martangi yang ibana tu debata, jadi asia-asian nama ibana. Jala pataridonna bohina tu ibana, mardongan olop-olop. Jala pasongonna tu jolma nagalei hati goranna. Demikian firman Tuhan. Anak saya pernah mengeluh tentang temannya yang dianggapnya nakal, sehingga dia tidak begitu menyambut kehadirannya ketika anak itu datang bermain ke rumah. Namun suatu hari, bapaknya dari temannya itu meninggal dunia. Dan berselang beberapa hari kemudian, temannya yang dianggapnya nakal itu datang dan bermain ke rumah. Sewaktu mau makan siang, dia mengajak temannya makan bersama di rumah. Lalu anak saya mengajaknya berdoa. Dalam doanya, selain mendoakan makanannya, dia juga mendoakan temannya yang telah kehilangan bapaknya itu. Dan setelah doa diaminkan, mereka berpelukan dan saling merangkul. Ya, penderitaan seorang teman bisa menjadi alat mempererat hubungan, dan doa dapat menghilangkan jarak, kekesalan, atau kebencian. Karena doa selain alat komunikasi kita dengan Tuhan, itu juga bisa menjadi alat komunikasi yang menyembuhkan bagi orang yang kita doakan. Dalam konteks kehidupan Ayub, dalam renungan kita hari ini, kita belajar bagaimana seharusnya menjadi sahabat bagi seorang kawan yang tengah melalui masa-masa sulit. Kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, diberkati Allah dengan keluarga besar dan makmur. Suatu hari Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub untuk melihat bagaimana dia akan merespon. Dalam waktu singkat, Ayub kehilangan seluruh anak dan harta kekayaannya, serta menderita sakit yang parah. Lalu 3 orang sahabatnya datang mengunjunginya. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawanya kepada dia dan menghibur Ayub. Ketiga sahabat Ayub bahkan mengoyakkan pakaiannya serta menangis dan duduk meratap bersama Ayub selama 7 hari. Tindakan yang menunjukkan ketulusan dan kepedulian ini amatlah mengagumkan dan dapat kita teladani. Kita pun harus berani untuk proaktif mengambil langkah mendekati teman yang membutuhkan penghiburan. Meskipun ketiga sahabat Ayub melakukan langkah yang baik di awal, mereka kemudian dikenal sebagai sahabat yang buruk. Awalnya memang mereka mampu berempati dan ikut berduka bersama Ayub selama 7 hari. Tapi kemudian masalah dimulai saat mereka mulai bicara, alih-alih menghibur dan menyemangati Ayub, mereka malah menghakiminya. Mereka mengatakan pada Ayub bahwa dia telah berdosa dan layak menerima semua penderitaannya karena kesalahannya sendiri. Padahal Alkitab menulis bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Mereka mengatakan bahwa Ayub lancang, tidak jujur, dan tidak takut akan Allah. Mereka bahkan menuduh Ayub menikmati kejahatan. Dan anak-anaknya pun dianggap pantas mendapat musibah. Namun Elihu, sahabat Ayub yang keempat, tetap berdiam di saat 3 sahabat yang lain saling berargumen. Dia hanya bicara saat yang lain sudah selesai mengemukakan pendapat mereka.
Seperti Elihu, kita seharusnya tidak cepat untuk mengutarakan apa yang terpikirkan di pikiran kita, karena bisa saja itu bukanlah hal yang baik atau sungguh diperlukan oleh teman kita. Ketika akhirnya Elihu berbicara, dia tidak menghakimi Ayub dengan menerka-nerka dosa apa yang sudah Ayub lakukan di masa lalunya. Elihu memberi masukan dan menawarkan harapan kepada Ayub. Elihu mengakui keadaan sulit yang Ayub alami, kemudian menyampaikan janji pemulihan dan kebaikan Allah, dan dia berdoa. Dan renungan kita hari inilah yang menjadi doa Elihu untuk Ayub. Elihu memberitahu Ayub bahwa Allah punya rencana dan dia mengizinkan penderitaan bagi kebaikan kita. Elihu memberikan harapan dan sudut pandang yang positif bagi Ayub. Di tengah kehidupan yang semakin sulit dewasa ini, semakin banyak orang yang tak sanggup menghadapi tekanan atau problem dalam hidupnya. Tekanan hidup dapat terjadi karena banyak faktor, seperti masalah yang datang bertubi-tubi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, krisis keuangan dalam keluarga, di PHK, studi yang gagal, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, dan masih banyak hal lain lagi. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda menghadapi tekanan hidupnya. Ada yang tak henti mengeluh, frustasi, bahkan sampai bunuh diri. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tetap kuat dan tegar menghadapi setiap tekanan itu. Sebab mereka tetap berserah kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita jadi orang yang cepat untuk mendengar dan merangkul, lalu lambat untuk bicara, bahkan lebih lambat lagi untuk menghakimi. Paling terutama, janganlah ragu untuk menjangkau atau merangkul setiap orang yang sedang menghadapi penderitaannya. Karena meskipun kita tidak sempurna dan sering salah berkata atau bertindak, kita bisa berdoa dan percaya Tuhan akan memimpin kita dalam setiap interaksi kita dengan teman-teman yang sedang berbeban berat. Kiranya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita di saat mereka sungguh membutuhkan penguatan dan penghiburan dari kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi sahabat yang baik bagi sesama kami. Menjadi sahabat yang merangkul dan mau berbagi pundak kami bagi saudara kami yang dalam kesusahan. Dan selalu bersedia berdoa bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami. Agar kami senantiasa memberikan diri kami sebagai alat Tuhan menghibur saudara kami yang di dalam kesusahan. Cukupkanlah kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dalam persahabatan Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.